Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Inovasi, yang dimana beranggotakan Abdurrahman Saleh, Anissa Manda, Del Pieri, Handika Agustinus, dan Rio Ananta Tarigan. Nah, sebelumnya yang kami hormati Bapak Hendra Saputra, SEMSI, selaku dosen kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai inovasi terbuka. Nah, apa sih inovasi? Inovasi itu adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya orang atau wirausahaan yang selalu berinovasi. Maka ia dapat dikatakan sebagai seorang wirausahaan yang inovatif. Seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru atau unik yang berbeda dengan yang sudah ada. Nah, apa sih inovasi terbuka? Inovasi terbuka merupakan sebuah fenomena yang telah memiliki peran semakin penting baik teori maupun praktek. Enkel 2009. Nah, open innovation ini adalah di mana suatu perusahaan dapat mengkomersilkan ide yang dikembangkan sendiri maupun ide yang dikembangkan oleh perusahaan orang lain, ataupun sebuah inovasi yang dikembangkan secara kolaborasi. Nah, perbedaan inovasi terbuka dengan inovasi tertutup yaitu closed innovation principle. Nah, dan ada open innovation principle. Nah, yang pertama itu smart people bekerja untuk perusahaan. Namun di Open Innovation Principles tidak semua yang bekerja untuk perusahaan adalah smart people. Nah, lalu di Close ada untuk mendapatkan laba dari perusahaan harus mengembangkan sendiri. Nah, sedangkan di Open External R&D dapat membuat nilai yang signifikan dan internal R&D dibutuhkan untuk mengklaim beberapa bagian dari nilai tersebut. Nah, kalau di Close jika menemukan produk tersebut maka menguasai pasar. Nah, kalau di Open nih tidak bisa mendapatkan laba hanya dengan riset. Nah, kalau di close juga jika menjadi pertama kali yang mengkomersilkan suatu produk maka akan menang. Nah, jika di open membuat bisnis model yang lebih baik merupakan lebih baik daripada menjadi yang pertama kali memasuki pasar. Nah, di close selanjutnya jika membuat produk terbaik di industri maka akan menang. Jika mampu menjadi yang terbaik dalam membuat pengguna internal dan eksternal ide maka akan menang. Nah, selanjutnya kalau di close, perusahaan harus bisa mengontrol IP sehingga kompetitor tidak mengambil keuntungan dari situ. Nah, kalau di open, perusahaan harus mendapatkan laba dari penggunaan IP oleh perusahaan lain dan perusahaan seharusnya membeli IP perusahaan lain untuk keuntungan bisnis. Nah, selanjutnya ada landscape ilmu pengetahuan dalam close innovation. Nah, open innovation, inovasi terbuka adalah bahwa ide-ide berharga dapat datang dari dalam atau luar perusahaan dan bisa pergi ke pasar dari dalam atau luar perusahaan juga. Pendekatan ini menempatkan ide dari eksternal dan jalan eksternal menuju pasar sama pentingnya sebagaimana ide internal dan jalan menuju pasar selama era inovasi tertutup. Jika landscape ilmu pengetahuan dalam open innovation. Nah, dalam open innovation, manajer dapat mengorganisasikan transaksi pengetahuan melalui 3 besar keputusan. Yang pertama, knowledge acquisition, membuat atau membeli. Nah, kedua ada knowledge integration, integrasi atau keterkaitan. Dan ketiga, knowledge exploitation. Nah, ini mempertahankan atau jual. Konsep open innovation berkaitan erat dengan pertama, inovasi berdasarkan konsumen atau pemakai. Kedua, akumulasi inovasi. Ketiga, perdagangan know-how. Yang keempat, manajemen pengetahuan. Kelima, demokrasi inovasi. Keenam, inovasi massal. Dan ketujuh, distribusi inovasi. Penelitian ini diasumsikan bahwa sistem inovasi regional dan sektoral bersifat terbuka, di mana ide pengembangan pembaruan dapat datang dari pihak luar dan dalam. Bahkan batas-batas perusahaan dalam konteks sistem inovasi sudah mulai lentur karena tuntutan interaksi antar pelaku dalam sistem inovasi. Nah, lalu ada model-model inovasi terbuka. Yang pertama, funding innovation. Ini yaitu innovation investor. Kedua, innovation benefactors. Nah, yang kedua ini generating innovation. Nah, yaitu innovation explorers, innovation machines, innovation architects, dan innovation missionaries. Yang ketiga, commercializing innovation. Nah, yaitu innovation market. Innovation yang kedua itu innovation one stop center.
Nah, selanjutnya kelebihan inovasi terbuka. Yang pertama, potensi untuk pemasaran viral. Yang kedua, terdapat potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga, penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan. Yang keempat, meningkatkan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Yang kelima, potensi sinergi sementara inovasi internal dan eksternal karena mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan. Nah, kelemahan inovasi terbuka. Yang pertama, menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan laba dari inovasi eksternal. Kedua, potensi organisasi penyelenggara kehilangan keunggulan kompetitif mereka sebagai konsekuensi dari mengungkapkan kekayaan intelektual. Nah, ketiga, meningkatnya kompleksitas mengendalikan inovasi dan mengatur bagaimana kontributor mempengaruhi proyek. Yang keempat, mengembangkan cara untuk benar mengidentifikasi dan menggabungkan inovasi eksternal. Yang kelima, kemungkinan mengungkapkan informasi tidak dimaksudkan untuk berbagi. Nah, kita masuk ke studi kasus. Contoh perusahaan yang memakai inovasi terbuka ialah perusahaan Lego berasal dari Denmark. Nah, sebuah perusahaan keluarga yang sangat sukses dengan CEO Kjeld Kirk Christiansen pada tahun 1990 dan berkembang luar biasa, merambah semua lini bisnis dan menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Yang tidak diketahui orang adalah pada 1998 sampai 2004 perusahaan ini sedang dalam krisis finansial yang hebat. Satu hari bisa terjadi kerugian 250.000 euro. Supply chain yang buruk tertinggal 10 tahun, layanan pelanggan yang tidak prima, ekspansi yang tidak jelas ke video game, dan tidak adanya inovasi yang tepat membuat Lego hampir celaka pada 2004. Perpindahan tangan jabatan CEO dari Kjeld Kirk Christiansen, cucu pendiri Lego, ke seorang bekas konsultan McKinsey, Jorgen Pick Knudstorp, memberikan agen segar yang akhirnya mampu membuat Lego menjadi perusahaan hebat kembali. Nah, Lego kini hanya fokus pada satu produk saja dan mengembangkannya dengan cermat dan tepat. Produk lainnya telah di-outsource dan kepada pihak yang lebih mampu. Dari Legoland, Lego Hotel, Lego Comics, sampai Lego Movie, semua adalah kerjasama Lego dengan pihak luar. Lego Series Play (LSP) adalah sebuah metode pelatihan yang menggunakan Lego Bricks sebagai alat bantu untuk lebih membangun gairah peserta. Untuk lebih membuat peserta mampu mengeluarkan ide, identitas diri dan pemikirannya, dan untuk lebih membuat peserta bisa berkolaborasi dalam membuat strategi kerja yang terbaik. Nah, mungkin itu saja yang hasil dari diskusi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Lebih tepatnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.